Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga mengepung rumah terduga pelaku penculikan di Kabupaten Cirebon. Sungguh perbuatan biadab, belasan santriwati dicabuli oleh 2 guru mengaji di Cianjur. Berburu lowongan kerja, ribuan anak muda antre panjang di pasar kerja yang diadakan di Purwakarta. Ratusan warga mengepung rumah terduga pelaku penculikan di Kabupaten Cirebon. Dengan susah payah, pelaku diamankan ke kantor polisi menghindari amuk massa yang marah. Polisi berusaha membuat barikade di depan rumah S terduga pelaku penculikan anak yang bersembunyi di dalam rumahnya di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Ratusan warga yang marah mengepung rumah S pada Senin malam melakukan perusakan hingga berusaha memburu S terduga pelaku penculikan anak. Dengan susah payah, akhirnya polisi berhasil mengamankan pria 52 tahun yang dituduh menculik balita berusia 4 tahun. Dari pihak kepolisian mengamankan terduga pelaku dari amukan massa, ya, sehingga pasca kejadian tersebut kediaman daripada terduga pelaku itu banyak terjadi kerusakan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua balita dan warga serta mengamankan CCTV yang diduga berguna untuk penyelidikan. Masyarakat diharapkan tidak main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya pada polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Mabuk, seorang anggota geng motor di Garut ngelantur dan membacok seorang perempuan di jalan. Rekaman video amatir warga menunjukkan seorang perempuan yang kepalanya berdarah tiba di rumah sakit. Korban yang sebelumnya berkendara pulang kerja ke rumah menjelang dini hari menggunakan sepeda motor itu rupanya mengalami luka-luka akibat dibacok oleh seorang lelaki di Jalan Cimanuk, Kota Garut. Polisi yang mendapatkan laporan pun kemudian menangkap Zamzam, seorang pria yang mengaku anggota geng motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka yang berkendara dalam kondisi mabuk minuman keras mengira korban adalah laki-laki. Tersangka yang merasa korban menatap sinis kepadanya, kemudian terpancing amarahnya, lalu mengejar korban dan membacoknya menggunakan golok yang ia bawa. Korban ini sepulang dari kerja, pas kebetulan di Jalan Cimanuk dipepet oleh kendaraan lain, kemudian langsung dilakukan pembacokan di bagian kepala sebelah kanan, mengalami luka sebanyak 9 jahitan. Sedangkan motif untuk melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung karena korban ini dikira laki-laki dan melihat kelihatan sinis karena pelaku mengalami terpengaruh alkohol sehingga merasa dilihat atau dipandang sinis, dipandang sinis, akhirnya dikejar, dipepet, kemudian dilakukan pembacokan. Akibat tak bisa mengendalikan diri, tersangka Zamzam pun diancam hukuman 5 tahun penjara karena tuduhan melanggar pasal 351 KUHP. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Belasan santriwati dicabuli oleh 2 guru mengaji di Cianjur. Keduanya merayu dengan tipu daya untuk mencabuli para korban. Sungguh tak pantas apa yang telah dilakukan oleh 2 orang yang mengaku sebagai guru mengaji ini. Keduanya ditangkap aparat Polres Cianjur karena mencabuli belasan santriwatinya di sejumlah tempat berbeda. Keduanya ditangkap setelah keluarga korban melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka melakukan tipu muslihat agar bisa mencabuli korban-korbannya. Ada yang merayu agar korban mau membersihkan rumahnya dan ada juga yang mengaku bisa melakukan pengobatan supranatural. Namun, akhirnya berujung pencabulan terhadap para korban.
Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara merayu korban untuk membantu membersihkan rumahnya. Kemudian setelah itu pelaku merayu dan memaksa korban agar mau untuk membersihkan alat kelamin daripada pelaku. Modus operandi dari tersangka yang kedua yaitu dengan cara melakukan penerawangan terhadap korban dan mengaku mengetahui penyakit yang sedang dialami oleh korban, kemudian menawarkan ataupun mengajukan untuk melakukan pengobatan terhadap korban. Setelah korban setuju, kemudian korban diajak ke rumahnya dan disuruh masuk ke ruangan seperti kamar khusus untuk pengobatan yang selalu dilakukan oleh tersangka. Akibat tindakan cabul yang dilakukan kedua tersangka, korban mengalami trauma dan saat ini menjalani terapi pemulihan trauma oleh instansi terkait. Sedang hukuman berat 15 tahun penjara menanti kedua tersangka karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Diduga rugikan negara 26 miliar rupiah, 2 kepala dinas dan 3 kontraktor ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Setda Kota Cirebon. 6 tersangka dihadirkan dalam konferensi pers kasus korupsi pembangunan gedung Setda Kota Cirebon. Dari ke-6 tersangka, 2 diantaranya adalah BR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR tahun 2017 dan IW, Kepala Bidang Dinas PUPR tahun 2018 yang kini menjabat Kadispora. Sementara 4 lainnya yaitu PH selaku pelaksana teknis kegiatan, HM, AS, dan PR selaku pihak swasta atau kontraktor. Tim memperoleh fakta bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan draft, spesifikasi, dan gambar yang ada di dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai lebih kurang 26 miliar rupiah. Tim penyidik juga berhasil menyita uang sekitar 788 juta dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara akan ditetapkan untuk para tersangka. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Kejaksaan Negeri Kota Banjar memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang kasus hukumnya sudah selesai. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banjar, disaksikan oleh kepolisian dan tokoh masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan adalah kejahatan narkoba dan kejahatan umum seperti sabu dan ganja serta obat keras terbatas, HP, miras serta barang hasil kejahatan lainnya seperti senjata tajam. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dilarutkan, dipotong, dan dibakar. Ini semua barang bukti ini dari 26 perkara. Dari 26 perkara yang sudah putus dan ada 1 yang belum putus, masih tahap pelimpahan perkara ke pengadilan karena ini statusnya mereka masih di lapas. Ini ada yang tahun 2024 Desember, terakhir masih ada tahun 2024, terakhirnya 2024 dan sampai bulan Juni 2025. Barang bukti ini adalah hasil dari kejahatan yang kasusnya telah selesai disidangkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.